Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali lagi berkumpul, kita kembali lagi bersama-sama dengan hati yang rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini karena Tuhan Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menjaga, melindungi, bahkan menolong setiap kehidupan kami jemaat Tuhan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang datang menjadi kekuatan kami untuk kami terus tetap melangkah dalam iman kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini renungan singkat GPD Efrata saya ambil di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-34. Kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji nama Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan yang dimaksud di sini adalah kesulitan, penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, masalah dan lain sebagainya jemaat Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ini ayat yang ke-20 berkata bahwa kemalangan orang benar banyak. Ketika firman ini datang, jadi timbul pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Mengapa orang benar mengalami yang namanya penderitaan? Mungkin kita berpikir seperti itu. Pertanyaan seperti ini sering timbul di dalam kehidupan kita. Mengapa sudah jadi orang benar, tetapi harus mengalami yang namanya penderitaan? Kenapa masih saja mengalami yang namanya kesusahan? Nah, karena jemaat Tuhan kita hidup di dunia yang jahat, di mana hidup kita bertolak belakang dalam segala hal dengan hidup yang ada di dunia ini jemaat Tuhan. Kita sebagai orang-orang benar, kehidupan kita bertolak belakang sehingga apa? Kita mengalami yang namanya masalah. Mengalami yang namanya banyak masalah. Juga sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, kita tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Contoh di dalam Alkitab yaitu Petrus, Paulus, bahkan Ayub, jemaat Tuhan yang dikatakan orang yang saleh. Daud juga yang mencatat dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20 ini. Bahkan Yesus sendiri, dia mengalami penderitaan karena dosa kita manusia. Dia harus menderita karena dosa kita manusia. Untuk apa kita mengalami yang namanya penderitaan? Apa tujuannya jemaat Tuhan? Tujuannya supaya iman kita teruji. Teguh atau goyah, kuat atau lemah. Apakah iman kita teguh di dalam Tuhan? Apakah iman kita kuat di dalam Tuhan ketika pencobaan, penderitaan itu datang di dalam kehidupan kita? Tapi ingat satu hal, ketika kemalangan itu datang, ketika penderitaan itu datang, ingat satu hal jemaat Tuhan, bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Dia yang menjadi kekuatan dan perlindungan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Selalu ada jaminan di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang benar, kita selalu mempunyai jaminan di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan melepaskan dia jemaat Tuhan. Arti melepaskan di sini yang pertama artinya Tuhan menyelamatkan.
menyelamatkan dari apa? Sekalipun kita ada di dalam penderitaan, sekalipun kita ada di dalam kesusahan jemaat Tuhan, sekalipun kita ada di dalam masa-masa yang sulit, itu tidak akan membawa kita kepada kehancuran. Itu tidak akan membawa kita kepada kehancuran. Tidak akan membawa kita kepada kekecewaan yang berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Tidak. Karena apa? Dia Tuhan yang melepaskan kita dari semuanya itu. Artinya dia Tuhan yang menyelamatkan kita, sehingga persoalan pencobaan yang kita hadapi tidak akan membawa kita kepada kehancuran. Yang kedua, arti dari melepaskan itu apa? Bahwa dia Tuhan yang akan menjaga kita. Artinya apa? Dalam setiap masalah, dalam setiap penderitaan yang kita alami, Allah akan menjaga kita agar kita tidak mudah jatuh, agar kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Allah akan menjaga kita agar kita tidak putus asa di hadapan Tuhan. Allah akan menjaga kita agar kita tidak hilang harapan kepada Dia. Itu jaminan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Maka dia Allah yang akan menjaga setiap kehidupan kita, sehingga ketika masalah itu datang, penderitaan itu datang, tidak akan membuat kita menjadi putus asa, tidak akan membuat kita menjadi hilang harapan di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada jaminan di dalam Tuhan. Yang ketiga, dia Tuhan memberi penghiburan. Artinya ketika masalah itu datang, artinya ketika penderitaan itu datang, tidak akan pernah mempengaruhi sukacita kita, tidak akan pernah mempengaruhi kita untuk terus menyembah Tuhan. Itu yang ketiga, jemaat Tuhan. Jadi apa arti tetapi Tuhan melepaskan dia? Tuhan memberikan penghiburan. Apapun yang terjadi tidak akan pernah mempengaruhi kita untuk tetap bersukacita. Apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang keempat, bahwa dia Tuhan yang memberi pertolongan. Artinya apa? Ada jalan keluar. Artinya apa? Ada solusi dari setiap masalah penderitaan yang kita alami. Ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan beri. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita hidup di dalam penderitaan yang ada. Tetapi ingat, kemalangan orang benar banyak, kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak biarkan. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tadi arti melepaskan yang pertama, dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Sehingga kita tidak, ketika masalah yang datang tidak membuat kita hancur, tidak membawa kepada kehancuran. Yang kedua tadi, bahwa ia yang akan memberi penghiburan dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan. Apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi kita untuk terus menyembah Tuhan. Dan dia akan menjaga kita agar kita tidak putus asa, agar kita tidak mudah hilang harapan kepada dia. Dan yang keempat, bahwa dia memberi pertolongan. Ada jaminan, ada jalan keluar, ada jawaban dari setiap apa yang kita alami, jemaat Tuhan. Ketika hidup kita ada di dalam kebenaran, maka semuanya ini akan membawa kita, orang-orang benar, ke dalam perlindungan Tuhan, ke dalam kecukupan, dalam jawaban doa. Puji nama Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kemalangan itu datang? Kita baca dalam ayatnya yang kelima, dalam Mazmur 34 ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kemalangan itu datang dalam kehidupan kita? Mencari Tuhan. Jawabannya hanya mencari Tuhan.
berseru kepada Tuhan. Mengapa di dalam menghadapi penderitaan, kenapa di dalam menghadapi masalah seringkali kita gagal, seringkali kita putus asa, bahkan kita melakukan hal-hal yang salah, mengambil keputusan-keputusan yang salah. Mengapa seringkali kita tidak merasakan sukacita? Mengapa seringkali kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak ada? Itu semua dilihat dari respon yang kita ambil. Itu semua dilihat dari respon yang kita ambil. Ketika dalam menghadapi kemalangan yang ada, ketika dalam menghadapi penderitaan yang ada, kita gagal, kita putus asa, itu karena kita mengambil suatu respon yang salah. Dengan apa? Tidak mencari Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan kita yang sebenarnya terbatas. Tetapi ketika penderitaan itu datang, jemaat Tuhan, ketika kemalangan itu datang, kita mau mengambil suatu respon yang benar adalah dengan mencari Tuhan. Karena apa? Karena dengan mencari Tuhan, kita dilepaskan, kita dimampukan, kita dibebaskan. Ada jaminan di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, adakah kita hari-hari ini mencari Tuhan? Adakah kita ketika menghadapi kemalangan itu, ketika menghadapi penderitaan itu, adakah kita mencari Tuhan? Itu yang sekarang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Di segala apapun yang terjadi, jemaat Tuhan, apapun penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami, itu sebenarnya adalah kesempatan kita untuk mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan secara nyata. Itu adalah kesempatan bagi kita, orang-orang benar, untuk merasakan, untuk mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi ada jaminan Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Demikianlah renungan singkat di malam hari ini. Biarlah dapat memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan yang datang di malam hari ini membuat iman kami terus tetap teguh di dalam Tuhan, membuat kami terus tetap bertumbuh dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami mau semakin mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa ya Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan, karena kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih buat jaminan yang Tuhan beri, terima kasih buat perlindungan yang Tuhan beri. Biarlah ya Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu di malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami berdoa bagi negeri kami Indonesia Tuhan. Terus Tuhan pulihkan negeri kami, biarlah keadaan boleh semakin membaik hari-hari ini Tuhan. Terlebih beri hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemimpin kami, pada setiap pemerintah kami, agar apapun segala tindakan yang mereka ambil itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Bapak Gembala yang ada bersama keluarga, kami berdoa biar Tuhan menjaga melindungi hamba-Mu. Kami juga sebagai jemaat Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi kami Tuhan. Biarlah kami semua ada di dalam perlindungan-Mu, bahkan pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami, dan kami mengucap syukur di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.